Hai guys, balik lagi di Uki Kelvin Official bersama saya tentunya Uki. Nah, kita lanjut lagi di kasusnya Vina di hari ini guys. Nah, beritanya seperti apa? Yuk kita lihat dulu beritanya guys. Yuk. Saya sudah dikontak oleh tim kuasa hukum para terpidana, tapi saya mengajukan syarat. Tolong kirimkan ke saya beberapa contoh saja, beberapa contoh persoalan atau pertanyaan yang akan mereka ajukan nanti. Tujuannya apa? Supaya saya bisa menakar apakah kehadiran saya sebagai ahli di persidangan relevan atau tidak relevan. Kalau ternyata pertanyaan atau persoalan yang diajukan ke saya tidak relevan, maka jelas tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak ada kepentingannya menghadirkan saya sebagai ahli di persidangan. Tapi sebaliknya, kalau pertanyaan atau persoalan itu relevan dengan disiplin psikologi forensik, maka insya Allah saya akan hadir. Bang, terakhir bang, kasus Vina ini menurut abang kasus kecelakaan atau pembunuhan bang? Sejak awal saya bertanya-tanya, apakah kasus Cirebon ini merupakan kasus pembunuhan atau bukan pembunuhan? Perkiraan saya bukan pembunuhan. Jadi kematian tidak wajar yang disimpulkan oleh dokter forensik adalah kematian tidak wajar akibat kecelakaan. Demikian pula, apakah benar terjadi ruda paksa terhadap almarhumah? Sampai sekarang tidak terjawab. Dan pembuktian secara saintifik juga tidak sampai pada kepastian tentang ini sperma siapa dan ini sperma datang dari aktivitas seksual seperti apa. Jadi ringkasnya, sampai hari ini saya tetap berpandangan tampaknya ini bukan pembunuhan, tetapi kedua korban meninggal dunia secara menyedihkan akibat kecelakaan tunggal. Artinya TKP itu fiktif bang? Mungkin TKP ada, tapi bukan TKP pembunuhan, tetapi TKP kecelakaan lalu lintas tunggal. Praktis, no case, tidak ada persoalan pidana, dan karena tidak ada persoalan pidana, maka semestinya tidak ada terpidana. Juga memohon kepada Bareskrim Mabes Polri segera tetapkan Dede untuk menjadi tersangka. Baik. Kenapa? Karena sudah jelas dia sudah mengaku dan kami sudah laporkan. Oke. Jadi sudah diperiksa belum? Baik Pak Jutek, Pak Nasrullah, kita punya kesaksiannya Dede, kita akan tampilkan nanti di segmen Oke, Pak Nasrullah, Pak Jutek, ditahan dulu. Mohon maaf Bapak-bapak, kita tahan dulu, kita harus jeda terlebih dahulu karena nanti usai jeda Pak Reza Indragida akan bergabung bersama dengan kita. Kita jeda terlebih dahulu. MTV Prime Dialog akan kembali. Nah, gimana menurut Setelah viral dan dinobatkan menjadi duta air kencing di negara Konoha, kini aktivitas Gugun Gumilar, Ibtu Rudiana, dan Aris Papua langsung menjadi sorotan para warga Ples 62. terpantau sedang berpesta di puncak. Enak banget kalian ya, sudah berbuat jahat sama orang-orang tidak bersalah, apalagi ini rakyat kecil guys. Jangan mentang-mentang rakyat kecil kalian bisa menindas gitu ya. Coba kalian menindas orang-orang besar ya, yang kalangan-kalangan atas, anak-anak pejabat gitu ya. Berani tidak kau ya, Rudianong dan ini siapa? Gugun Gumilar dan satu lagi Aris Papua. Anda nggak di sini Aris Papua? Bersama para rekan dari geng motornya, terlihat mereka sedang berada di naik puncak gunung. Dengan rasa tak punya malu, Gugun dan Rudiana malah berjoget ibarat tak peduli dengan isu yang beredar. Oh, mentang-mentang ini ya dilindungi, jadi mereka merasa aman. Merasa karena dia tahu dia dilindungi oleh Mabes Polri, karena dia punya kunci gitu ya, kunci yang membuat Mabes Polri diam gitu ya, nggak bisa mengutik mereka gitu. Mungkin seperti itu guys. Ini ada polisi gercep banget setelah 5 hari menghilang kakaknya Vina Cirebon berhasil kena tangkap. Apa ini ya? Wah, sepertinya si Markona juga ini terlibat nih ya, gara-gara Markona nih ya menyebarkan apa namanya, rekaman ini nih, serupanya si Linda ya, terus rasupannya Linda, terus akhirnya menyebar kemana-mana, terus akhirnya si Rudiana percaya dan akhirnya bertemulah dengan Aib dan Dede gitu ya. Dede sih enggak ya, mungkin Dede karena terpaksa gara-gara si Aib karena merasa dendam sama 7 pidana itu karena sudah menggebukinya gara-gara si Aib membawa cewek ya. Alhamdulillah waktu itu dia keceplosan sendiri loh, itu loh si Aib loh. Coba kalau enggak ya, tahuan nih dia ya. Kita lanjut lagi videonya. Pantesan sudah jarang kelihatan lagi nih si tukang penguasa panggung nih. Siapa tuh? Lihat tuh guys, lihat deh si
Neng Fitri jualan apa? Kirain ya maaf, kirain jualan bunga ternyata. Berapa seporsinya, Pak? Porsinya 15.000. Ya udah, saya jangan pakai pare pahit. Soalnya hidup saya udah pahit. Ya, ada apa aja? Lengkap masih? Aman. Ya udah. 2 plastik ya. Oke. Aman. Makasih, Pak. Kabur, biasa cari panggung guys ya. Dia kan orangnya pengen terkenal kan. Dulu kan setelah siapa sih kodok kita terkenal ya, sekarang kodok udah menghilang tuh, kodoknya udah menghilang, mungkin udah digoreng atau gimana si kodok ya. Dan akhirnya sekarang muncul lagi si Neng Fitri ya, yang suka main bunga. Gue cocoknya nggak cocok jadi jualan somai, cocoknya jadi jualan bunga ya. Apalagi bunga-bunganya kok nggak ada, biasanya muncul di sini nih, ditempel gitu ya. Aduh. Vinanya ini benar-benar diperkosa atau dibunuh atau tidak? Atau kecelakaan? Ini nggak dibuka. Pembuktian tes DNA juga nggak dilakukan. Sidik jari juga enggak. Handphone juga nggak dibuka. Satu lagi, handphonenya Eki itu tidak disita. Kan waduh, kan Rudiana itu anggota narkoba, Pak, SS narkoba. Nah, dalam BAP Rudiana nomor 5 ditanya oleh penyidik, dijawab oleh Rudiana, adapun pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut adalah 1. Eko Ramadhani, 2. Ripaldi, terus disebutkan sampai 11, sampai yang 3-nya DPO itu, Pak. Itu jawaban Rudiana. Oh. Pertanyaannya dari mana Pak Rudiana kemudian menyebutkan sampai 11 pelaku, di 3 diantaranya DPO itu? Berarti sebenarnya dari ceritanya Pak Tony ini ada satu benang lurus, satu benang merah, yaitu Bapak Rudiana. Periksa Rudiananya. Tuh ya kan, itu juga tadi apa? HP-nya nggak disita. Jangan-jangan HP-nya si Eki itu ada bukti chat narkocoy ya guys ya, bahwa bukti-bukti dia pesan-pesan narkocoy, minuman seperti itu ya, kayaknya sih seperti itu guys ya. Makanya HP-nya si HP-nya si Eki ini nggak disita, sedangkan HP-nya si Vina disita gitu ya. Kau ya si Rudiana, kesal banget gue liat kasus ini. Viral, pantas saja Rudiana tak dicopot dari jabatannya. Ternyata ada 2 sosok jenderal yang terlibat dan harus bertanggung jawab di balik kasus Vina Cirebon. Ya, ini ada berita dari tribunnews.com ya Lord, yang membuat video alasan mengapa Rudiana itu tak dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan ya Lord. Ini menurut pakar pidana hukum Pak Hibnu Nugroho ya Lord, mengatakan 2 sosok jenderal itu adalah mantan Kasat Reskrim dan mantan Kapolres Ciko pada saat itu. Pasti kalian sudah tahu semuanya kan? Iya, Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Pipit Bahtiar yang pada saat itu menjabat sebagai Kasat Reskrim dan Kapolres 2016. Menurut Pak Hibnu itu sendiri ya, tidak mungkin seorang Rudiana itu membuat skenario sendirian tanpa seorang atasan. Jika menurut kalian gimana Lur? Setujukah perkataan Pak Hibnu ini? Jika setuju, ini loh ya Pak Kapolri, tolong segera panggil Brigjen ini ya, agar kasus Vina Cirebon ini segera tamat. Jika kalian gimana Lur? Setujukah jika 2 Brigjen ini dipanggil agar kasus Vina Cirebon ini segera selesai? Tolong tulis di kolom komentar. Iya ya, sudah hampir 2 bulan lebih nih kasus ini nggak kelar-kelar, karena ya kalau berurusan dengan ladusing mah ya enak banget ya kalau misalnya berurusan dengan ladusing ya, apalagi kalau pelakunya adalah ladusing ya sudahlah, nggak bisa ya kita ya kayak cuma bisa nonton gigit jari doang ya guys ya. Menurut pendapat kalian gimana nih? Apalagi bahkan Presiden Jokowi aja nggak bisa berkutik ya, yang kemarin katanya AIOL, Jenderal Sigit dan yang lain-lain nggak bisa nih gara-gara si Rudiana hebat, lebih hebat dari Sambo. Wah guys, menurut kalian gimana? Tulis kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Kelvin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys. Oh sakit. See you guys.